PT Telkom Indonesia Persero Tbk menandatangani Conditional Spin-off Agreement dengan anak usahanya yakni PT Telkom Infrastruktur Indonesia dengan nilai transaksi Rp35,78 triliun. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Telkom Indonesia Persero Tbk menandatangani Conditional Spin-off Agreement terkait dengan bisnis fiber optik dengan nilai transaksi Rp35,78 triliun. Iya, manajemen Telkom menyatakan transaksi ini bertujuan menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset jaringan fiber optik milik perseroan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk menandatangani Conditional Spin-off Agreement dengan anak usahanya yakni PT Telkom Infrastruktur Indonesia dengan nilai transaksi Rp35,78 triliun. Dalam keterbukaan informasi, Telkom menjelaskan bahwa rencana pemisahan tidak murni atau spin-off tersebut mencakup sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity. SVP Corporate Secretary Telkom Indonesia Jati Widakdo mengatakan bahwa transaksi ini bertujuan menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset jaringan fiber optik milik perseroan. Setelah transaksi, perseroan akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas di TIF dengan kepemilikan 99,99%. Meski aksi koperasi ini merupakan transaksi material, perseroan memastikan tidak terdapat benturan kepentingan dalam transaksi ini. Selain itu, perseroan menilai tidak ada dampak terhadap kondisi keuangan Telkom. Berbagai sumber untuk ID Actional. Pemirsa, laba PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA terkoreksi tajam hingga kuartal ketiga tahun ini. Ya, meski jumlah pengunjung terjaga, namun pendapatan dan laba bersih perusahaan wisata terpadu ini tetap turun signifikan. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA melaporkan laba bersih sebesar Rp58,62 miliar hingga kuartal 3 2025. Angka ini anjlok 41,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp100,59 miliar. Penurunan laba ini otomatis menyeret laba per saham dasar menjadi Rp37 dari sebelumnya Rp63. Penurunan kinerja tersebut tak lepas dari merosotnya pendapatan bersih PJAA sebesar 9,4% secara tahunan. Total pendapatan tercatat Rp798,52 miliar hingga September 2025. Padahal pada periode yang sama tahun lalu angkanya mencapai Rp881,44 miliar. Segmentasi usaha tiket menyumbang Rp537,84 miliar, hotel dan restoran Rp49,89 miliar, serta usaha lainnya Rp212,24 miliar. Dari sisi keuangan, total aset PJA per September 2025 turun menjadi Rp3,43 triliun dari sebelumnya Rp3,59 triliun. Total likuiditas dilaporkan Rp1,68 triliun, sementara ekuitas Rp1,75 triliun. Saldo kas dan setara kas juga turun tajam menjadi Rp135,19 miliar dari posisi tahun lalu sebesar Rp269,01 miliar. Berbagai sumber untuk ID Actional. Iya, pemirsa, PT Perintis Trinity Property Tbk mengungkapkan sedang dalam tahap diskusi intensif dengan calon mitra strategis dalam rangka memperkuat struktur bisnis dan permodalan. Nah, dari sisi kinerja keuangan, salah satu strategi yang ditekankan perseroan yakni memperkuat struktur permodalan guna mendukung keberlanjutan usaha dan memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pertumbuhan di masa mendatang. Adapun dalam rangka memperkuat struktur permodalan, perseroan berencana melakukan aksi korporasi dalam waktu dekat. Dan sebagai gambaran, TRIN mengalami penurunan jumlah ekuitas dalam beberapa tahun terakhir. Total ekuitas perseroan tercatat sebesar Rp642 miliar pada tahun 2025, maksud kami 2022, turun menjadi Rp622 miliar pada tahun 2023 dan Rp418,78 miliar pada 2024, sementara hingga Juni 2025, total ekuitas perseroan tercatat sebesar Rp424 miliar. Iya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kembali di Market Buzz, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegas akan membereskan berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang terjadi di berbagai kementerian dan juga lembaga.
Pemirsa, Menkyu Purbaya siap menebang habis berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang selama ini kerap terjadi. Fokus utamanya memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai. Purbaya menduga potensi shortfall atau kekurangan penerimaan akan terus melebar. Namun memastikan langkah-langkah korektif tengah dilakukan untuk menutup kebocoran yang ada. Selain itu, peningkatan penerimaan akan tetap ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama melalui dorongan terhadap sektor swasta, di mana Menkyu juga menekankan selain bergantung pada kinerja ekonomi, pemerintah fokus menekan kebocoran pajak dan cukai yang masih terjadi. Ya, kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di underpassing segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga terapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang Bapak bilang pelanggarannya apa sih, Pak? Besaran gimana, Pak? Pelanggaran ini biasanya apa sih, Pak? Pajak. Yang mereka nego lah sama itu, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua kali, itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin, jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortexnya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana, Pak, yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu, Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana, Pak? Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan, tinggal kita pilih aja siapa yang mau diport. Pemirsa, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan memastikan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum perpajakan demi menekan penyelewengan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan melalui Satgas Penegakan Hukum Ditjen Pajak telah menggandeng BPK, PPATK, BPKP, PPATK, Kejaksaan Agung, KPK, Polri hingga Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi penerimaan di berbagai sektor demi menekan kebocoran penerimaan negara. Selain itu, pemerintah terus mendorong insentif perpajakan untuk mendorong penerimaan negara dan perekonomian. Insentif keringanan dan fasilitas pajak mulai PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Pajak pertama nilai atau PPN ditanggung pemerintah atas pembelian rumah tapak, rumah susun, kendaraan listrik dan hybrid, serta tiket pesawat untuk mendorong konsumsi masyarakat. Diskon PPN untuk terus mendorong konsumsi. Kalau kita detailkan lagi, ada PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Kemudian PPN yang ditanggung pemerintah, penyerahan kendaraan bermotor listrik dan juga hybrid. PPN ditanggung pemerintah atas pembelian tiket pesawat. Kemudian PPh 21 yang tadi yang ditanggung pemerintah di sektor-sektor strategis yang padat karya, di sektor alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit, dan juga pariwisata, hotel, restoran.